Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dari kelas B Pendidikan Geografi 2021. Perkenalkan nama saya Pinkan Wahyuni. Teman-teman tahu tidak apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, lautan, dan daratan. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Penyebab pemanasan global. Apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Yang pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi. Misalnya dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayangkan kalau bumi ini dingin? Nah, karena efek inilah bumi menjadi hangat. Namun jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan dengan pemanasan global. Nah, yang kedua, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang ketiga, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Yang keempat, boros penggunaan listrik. Boros penggunaan listrik bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hal itu dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Jadi, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, perusakan hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Hal itu dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. Yang keenam, polusi udara.
Polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang makin berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Hal tersebut tentu bisa mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sampah plastik. Penyebab pemanasan global bisa berasal dari banyaknya tumpukan sampah plastik yang tak terkendali, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global itu ada iklim tidak stabil. Nah, iklim itu adalah rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Tak banyak lagi gumpalan es yang mengapung. Daerah yang hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menjadi uap dan lepas dari lautan. Curah hujan di seluruh dunia telah naik sebesar 1% dalam 100 tahun terakhir ini. Air akan lebih cepat lepas jadi uap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Pola cuaca menjadi sulit terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua, ada meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam, seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelamnya oleh naiknya 100% permukaan air laut. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. Yang ketiga, ada suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi maka akan banyak makanan yang dihasilkan, maka itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan yang lebih lama, tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Yang keempat, ada gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman, begitupun makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dalam kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang kelima, ada dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Jika panas berkepanjangan, juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Cara meminimalisir dampak pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan, seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.